teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas salah satu contoh penelitian skripsi dengan judul Subjective Well-being pada penderita diabetes mellitus tipe 2 yang mengalami amputasi. Jadi di video kali ini kita akan membahas isi penelitiannya mulai dari latar belakang, teori, metode penelitian, hasil penelitian, sampai kesimpulannya. Jadi video ini cocok untuk teman-teman yang sedang menyusun skripsi, khususnya yang mengambil penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Tuh. Nah, selain itu dari contoh penelitian ini kita juga bisa belajar bagaimana cara menyusun alur pembahasan skripsi yang runtut dan mudah dipahami. Oke, kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Yang pertama ada pendahuluan. Jadi penelitian ini peneliti itu mengangkat topik tentang penderita diabetes mellitus tipe 2 yang mengalami amputasi. Kenapa topik ini menjadi menarik? Karena sudah dijelaskan di sini, diabetes ini bukan hanya berdampak pada kesehatan fisik seseorang, tapi juga bisa mempengaruhi kondisi psikologis dari orang tersebut, gitu ya. Seperti yang kita tahu kalau diabetes mellitus atau DM ini merupakan salah satu penyakit yang jumlah penderitanya itu terus meningkat setiap tahunnya. Nah, jadi DM tipe 2 ini sendiri biasanya dipengaruhi oleh gaya hidup yang kurang sehat, misalnya seperti pola makan yang tidak terkontrol, atau sering konsumsi makanan manis, bisa juga karena kurang aktivitas fisik atau obesitas, sampai mungkin penderita itu stres gitu ya. Jadi kalau diabetesnya ini tidak terkontrol dengan baik, maka bisa menyebabkan komplikasi yang serius gitu ya. Nah, jadi salah satunya adalah luka pada kaki yang sulit sembuh hingga akhirnya harus dilakukan amputasi. Nah, di penelitian ini, peneliti melakukan studi awal kepada salah satu partisipan yang sudah mengalami diabetes sejak usia sekitar 30 tahun. Kemudian, saat usianya sekitar 50 tahun, partisipan mengalami luka di kaki yang semakin parah dan tidak kunjung sembuh hingga akhirnya dokter memutuskan untuk melakukan amputasi. Nah, jadi setelah amputasi tersebut terjadi, partisipan mengalami perubahan besar dalam hidupnya. Tidak hanya perubahan fisik aja, tetapi juga perubahan psikologis seperti sedih, kehilangan semangat hidup, dan membutuhkan waktu lama untuk menerima kondisi dirinya gitu. Nah, dari sinilah peneliti akhirnya tertarik untuk mengetahui bagaimana gambaran subjective well-being ini pada penderita diabetes mellitus tipe 2 yang mengalami amputasi. Nah, dari latar belakang yang tadi itu akhirnya muncul pertanyaan penelitian, yaitu bagaimana gambaran subjective well-being pada penderita diabetes mellitus tipe 2 yang mengalami amputasi. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kondisi subjective well-being atau kesejahteraan subjektif pada penderita diabetes mellitus tipe 2 yang mengalami amputasi pada anggota tubuhnya. Selanjutnya kita masuk ke tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu tentang subjective well-being.
Jadi subjective well-being ini merupakan cara seseorang menilai kehidupannya sendiri. Bisa dari rasa bahagia, kepuasan hidup, maupun bagaimana seseorang itu memaknai hidupnya. Nah, jadi subjective well-being ini terdiri dari dua komponen utama. Yang pertama yaitu komponen kognitif. Nah, komponen ini berkaitan dengan bagaimana seseorang menilai kepuasan hidupnya secara keseluruhan. Lalu yang kedua yaitu komponen afektif yang berkaitan dengan emosi positif dan emosi negatif. Emosi positif itu contohnya seperti bahagia, optimis, atau semangat gitu ya. Dan sedangkan untuk emosi negatif itu biasanya seperti sedih, kecewa, takut, cemas, dan frustasi. Nah, jadi selain itu subjective well-being ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti harga diri, lalu optimisme, terus hubungan sosial yang baik, dukungan sosial, dan makna hidup. Gitu. Nah, kemudian di penelitian ini juga dibahas tentang diabetes mellitus tipe 2. Nah, DM tipe 2 ini merupakan kondisi kronis ketika tubuh tidak menggunakan insulin secara efektif sehingga kadar gula darah meningkat. Faktor penyebabnya antara lain ada usia, faktor keturunan, obesitas, kurang aktivitas, pola hidup tidak sehat, dan kebiasaan merokok. Tuh. Lalu ada juga pembahasan tentang amputasi. Nah, amputasi ini merupakan tindakan pemotongan sebagian anggota tubuh karena kondisi tertentu yang sudah membahayakan tubuh. Pada penderita diabetes sendiri, amputasi biasanya dilakukan karena adanya luka serius yang tidak kunjung sembuh dan beresiko menyebabkan infeksi yang lebih parah. Nah, selanjutnya pada bagian kerangka berpikir dijelaskan bahwa pasien diabetes yang mengalami amputasi dapat mengalami dampak fisik maupun psikologis. Dampak fisiknya misalnya keterbatasan dalam bergerak dan melakukan aktivitas sehari-hari. Sedangkan dampak psikologisnya berupa stres, depresi, gangguan emosi, bahkan isolasi sosial. Semua kondisi tersebut nantinya mempengaruhi subjective well-being ini secara individu, baik dari sisi emosi maupun kepuasan hidupnya. Selain itu, ada juga beberapa faktor yang mempengaruhi subjective well-being, seperti kepribadian, dukungan sosial, agama, tujuan hidup, dan faktor demografis. Selanjutnya, kita masuk ke metode penelitian. Nah, di sini dijelaskan bahwa penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Kenapa di sini menggunakan pendekatan fenomenologi? Karena di sini itu peneliti ingin memahami pengalaman hidup partisipan secara mendalam, terutama pengalaman mereka setelah mengalami amputasi akibat diabetes mellitus tipe 2. Nah, di sini juga dijelaskan teknik pengumpulan datanya itu dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian, untuk memastikan data yang diperoleh itu valid, peneliti ini juga menggunakan triangulasi sumber. Jadi data itu dibandingkan dari beberapa sumber agar hasil penelitiannya ini lebih terpercaya. Selanjutnya kita masuk ke hasil penelitiannya.
Jadi setelah dilakukannya wawancara dan reduksi data, peneliti ini menemukan beberapa tema utama dari partisipan. Tema yang pertama yaitu kebiasaan mengonsumsi makanan dan minuman manis. Ketiga partisipan ternyata itu memiliki kebiasaan konsumsi makanan atau makanan manis sejak lama. Ada yang sering minum minuman kemasan, makan makanan manis setiap hari, sampai sering minum kopi manis. Lalu tema yang berikutnya yaitu dampak sakit. Jadi setelah mengalami amputasi, partisipan itu merasa hidupnya berubah drastis. Ada yang merasa kehilangan arah hidup, merasa menjadi beban keluarga, dan mengalami keterbatasan dalam aktivitas sehari-hari. Kemudian ada juga dampak psikologis. Partisipan mengalami kesedihan, stres, kecewa, takut, bahkan frustasi terhadap kondisi yang mereka alami. Mereka juga merasa khawatir terhadap masa depan dan takut tidak bisa menjalankan perannya dalam keluarga seperti sebelumnya. Namun di sini menariknya, di tengah kondisi tersebut, para partisipan ini juga perlahan mulai belajar menerima keadaan mereka. Ada yang mulai menerima keterbatasan fisiknya, menerima bantuan dari keluarga, dan mulai berserah diri kepada Tuhan. Nah, jadi dukungan keluarga itu juga ternyata menjadi faktor yang sangat penting dalam membantu partisipan untuk menjalani kehidupannya. Karena dengan adanya dukungan emosional dari keluarga, partisipan ini merasa lebih kuat dan lebih mampu menerima kondisi dirinya. Gitu. Nah, lalu selanjutnya masuk ke pembahasan. Jadi kalau dilihat dari hasil penelitiannya yang tadi sudah kita bahas, sebenarnya munculnya diabetes pada partisipan ini dipengaruhi oleh pola hidup yang kurang sehat, terutama kebiasaan mengonsumsi makanan dan minuman manis secara berlebihan. Kemudian, kondisi diabetes yang tidak terkontrol itu menyebabkan luka yang sulit sembuh, sehingga akhirnya harus dilakukan amputasi. Maka dari itu, kehilangan anggota tubuh itu tentu menjadi pengalaman yang sangat berat bagi partisipan. Gitu. Jadi mereka yang mengalami tekanan psikologis seperti sedih, marah, stres, kehilangan semangat hidup, dan merasa takut terhadap masa depan. Tetapi di sisi lain, dukungan sosial terutama dari keluarga memberikan pengaruh yang sangat besar. Dukungan tersebut membantu partisipan menerima kenyataan, mengurangi kecemasan, dan membangun kembali rasa percaya diri mereka. Jadi dari penelitian ini kita bisa melihat bahwa kondisi psikologis pasien juga sama pentingnya dengan kondisi fisiknya. Seperti itu. Lalu selanjutnya kita masuk ke keterbatasan penelitian. Jadi di penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan, misalnya belum membahas secara mendalam mengenai manajemen harian diabetes, komplikasi lain di luar amputasi, dan pengalaman psikososial yang lebih luas. Selain itu, jumlah partisipannya juga masih terbatas sehingga hasil penelitian ini belum bisa menggambarkan seluruh kondisi penderita diabetes secara umum. Lalu masuk ke kesimpulan. Jadi kesimpulan dari penelitian ini adalah konsumsi makanan dan minuman manis secara berlebihan dipersepsikan menjadi salah satu penyebab diabetes mellitus tipe 2. Kemudian, diabetes yang tidak terkontrol dapat menyebabkan komplikasi serius sehingga bisa dilakukan amputasi. Kondisi amputasi ini memberikan dampak psikologis secara seperti kecemasan, kesedihan, frustrasi, dan kehilangan semangat hidup. Namun dukungan keluarga, rasa syukur, dan proses penerimaan diri membantu
partisipan untuk tetap menjalani hidup dengan lebih positif. Oke, jadi seperti itu pembahasan contoh penelitian skripsi tentang subjective well-being pada penderita diabetes mellitus tipe 2 yang mengalami amputasi. Semoga video ini bisa membantu teman-teman yang sedang menyusun skripsi mencari referensi penelitian atau belajar memahami penelitian kualitatif. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di video berikutnya.